Kami berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah penciptakan, Engkau Allah pemeliharakan, Engkau Allah yang menuntun kami, mengasihi kami, dan menerima kami di dalam kerajaan. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Hari ini Bapa, di hari Minggu yang indah ini ya Tuhan, kami mau datang di kaki-Mu, sujud menyembah-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati kami ya Tuhan, berikan kami telinga yang peka untuk mendengarkan suara-Mu, dan berikanlah kami hati yang lembut untuk menerima firman kebenaran-Mu dan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kami Tuhan kekuatan untuk menjalankan kehidupan berdasarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita dipertemukan lagi di hari ini di bulan Agustus yang sebagian besar mungkin gereja di Indonesia mengangkat tema yang sama tentang kemerdekaan. Karena baru Kamis 2-3 hari yang lalu kita bersama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 78. Belum 100 tahun. Belum. 78. Dan kemeriahan di mana-mana yang kita sudah rasakan, dan kita juga di sini merayakannya ya dengan kemeriahan. Uniknya kalau kemerdekaan Republik Indonesia itu pertandingan gamesnya itu nggak berat-berat, itu games yang ramai-ramai ya, itu kan. Saya pernah cek kenapa sih kok bukan seperti Olimpiade, ada lomba lari jarak jauh, ada lomba apa ini, lombanya makan kerupuk, kan simpel-simpel, lari kelereng, dangdutan itu. Setelah saya baca-baca ternyata ada sejarahnya, bahwa itu kemeriahan rakyat. Itu 17 Agustus itu kemerdekaan itu bukan hanya atlet-atlet tertentu, bukan hanya instansi tertentu, ternyata seluruh kalangan masyarakat turut melaksanakannya. Makanya gamesnya kadang bagi kita aneh-aneh, tapi bagi orang lain itu, wih meriah, yang penting meriah aja dulu. Itu sebagai simbol katanya yang saya baca dari informasi yang saya terima, itu simbol bahwa kemerdekaan itu bukan hanya bagian para elit, bagian para pejabat, bagian dari tentara, tetapi seluruh masyarakat Indonesia dari yang memproklamirkan Bung Karno pada waktu sampai ke rakyat yang merdeka, yang sudah merasa merdeka secara, ada kan rakyat yang sudah mapan hidupnya, ada yang memang masih menderita sekali. Itu kemerdekaan dari semua kalangan. Jadi makanya dia katanya merakyat banget. Makan kerupuk di mana? Di luar negeri kayaknya nggak ada lomba makan kerupuk internasional, nggak ada. Kita pasti menang, gitu kan? Siapa kemarin dulu lomba makan kerupuk menang? Ada di sini? Oh, wih, dari tampangnya sih agak meragukan. Tapi itu jangan lihat orang dari penampakan luarnya ya. Kecil-kecil kadang jago makan juga. Oke, itu kemerdekaan yang menyeluruh. Saya senang lagu tadi, ada satu yang dari cowok-cowok yang semester 1 putra ya. Lagu apa itu? King Kong badannya besar. Saya dulu sekolah minggu sudah dengar lagu itu dari guru saya. Sekolah minggu saya, yang kata guru sekolah minggu itu dia dengar juga dari gurunya. Jadi entah kapan ini lagu ini diciptakan, sudah nggak tahu, tiba-tiba sudah ada. Dan itu ada yang bilang ini nggak alkitabiah, di Alkitab tidak ada King Kong. Tetapi saya bersyukur dengan lagu itu, karena dengan adanya lagu itu saya agak bangga. Ternyata saya bisa main musik, walau lagu yang bisa saya mainkan cuma lagu King Kong. Saya bisa keyboard, saya bisa gitar, khusus lagu King Kong, yang lain saya nggak bisa. Ada yang bilang nggak alkitabiah, tapi menurut saya itu lagu kontekstual, karena itu lagu anak-anak.
kayak itu cerita King Kong zaman dulu, itu gereja harus membuat sesuatu yang menarik dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya kan? Artinya dunia jangan lebih menarik daripada gereja bagi anak-anak, karena anak-anak itu suka hal-hal yang menarik. Dengan itu lagu kontekstual namanya. Jadi bagaimana gereja, bagaimana guru sekolah minggu meramu sesuatu yang menarik bagi anak-anak, kan ujung-ujungnya semua ciptaan Tuhan itu mau dibawa ke sana. Jadi gereja jangan kalah sama dunia, hal-hal yang menarik. Karena kalau kalah ya orang jadi memilih dunia, orang jadi memilih anak-anak jadi memilih hal-hal yang tidak ke gereja. Ini contoh sederhana, merdeka dalam hal lagu anak-anak. Makanya kita sekarang dari beberapa tahun yang lalu semenjak saya ke IKSM ada sekali lomba cipta lagu anak-anak, lomba cipta lagu dewasa. Jadi ada seperti itu. Mungkin perlu digalakkan lagi. Sudah banyak sebenarnya. Pak Eno sudah artismen cukup banyak lagu-lagu bersama mahasiswa yang lain. Mungkin itu kita bisa kita viralkan lagi ya. Biar kita makin ini loh, kita punya lagu sendiri. Merdeka dalam pelayanan, penata layanan. Kita juga punya kemerdekaan sendiri. Berbicara tentang kemerdekaan, saya memberi tema khotbah hari ini Merdeka Melayani. Merdeka melayani. Kalau Menteri Pendidikan kan ada istilah kurikulumnya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar artinya ada perubahan. Merdeka Belajar itu ada beberapa hal, diberikan kebebasan bagi guru atau tenaga pengajar untuk lebih bebas menentukan arah perkuliahan, arah pendidikan sambil tetap pada koridor yang sudah ada. Itu Merdeka Belajar. Tetapi saya ini Merdeka Melayani. Sebenarnya Merdeka Melayani kontroversi. Karena melayani itu kan yang dilakukan oleh pelayan. Pelayan itu berarti yang melayani. Sedangkan kata merdeka itu free, tidak terikat dengan apapun, itu merdeka. Jadi seolah kontroversi merdeka dan melayani, merdeka dan pelayan. Karena yang namanya pelayan itu terikat dengan tuannya. Namanya pelayan ada tuannya. Sedangkan merdeka katanya bebas. Kok bisa? Nah ini hal yang menarik dalam kekristenan. Kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Saya minta kita membacanya secara sponsoria bersahutan. Saya akan membacakan ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara Jemaat membacakan ayat yang ke-12. Begitu terus kita berbalasan sampai ayatnya yang ke-17 kita baca bersama-sama. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kamu. Inilah cara hidup yang baik yang akan bangsa-bangsa mempelajari, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang berencana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17 sama-sama. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, taatlah Allah, hormatilah raja. Haleluya.
bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Petrus. Melalui Petrus Tuhan berbicara kepada jemaatnya. Kalau kita lihat di surat Petrus 1 Petrus ini di pasal 1, dia ditujukan bagi orang-orang pendatang, perantau. Makanya tadi di ayat surat bagi perantau-perantau ya. Jadi kalau di pasal 1 itu dari Petrus Rasul Kristus, Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang yang dipilih dan seterusnya. Itu tujuan dari surat Petrus ini. Sehingga di ayat 11 tadi kita membaca, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini sapaan Paulus kepada Petrus kepada orang-orang jemaat yang dia kirimin surat ini. Mereka itu pendatang, perantau dalam arti real, karena mereka kan tersebar di daerah-daerah tadi yang di pasal 1 ke sini. Mereka menyebar. Mereka pendatang di suatu tempat. Kita pendatang di sini ya. Ada yang bukan pendatang, kecuali pastor. Walaupun pendatang, tapi ini rumah beliau kan, jadi ya tuan rumah. 65 tahun aku pendatang di Jakarta. Pendatang, ya ternyata kita semua pendatang. Jadi masih relevan ya ini apa Petrus menasihati, orang-orang perantau. Jadi ini masih relevan dengan ya saya juga ini. Nah masuk ini firmannya, kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah saya memberikan tema tentang merdeka melayani di sini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kita sebagai pelayan yang sudah dipanggil, sudah dipilih di pasal 1 tadi, itu merdeka dalam melayani. Merdeka dalam melayani. Melayani itu padahal melayani itu adalah proses penundukan diri taat kepada otoritas, sedangkan merdeka itu ada kebebasan di sana. Bagaimana mungkin dua hal ini ketemu bisa, kata firman Tuhan, itu yang akan kita renungkan saat ini. Merdeka melayani. Yang pertama itu ketika kita menyadari bahwa kita adalah pelayan yang dipanggil, yang dipilih untuk merdeka dan memerdekakan orang lain, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada pimpinan, kepada atasan, kepada otoritas yang kita layani. Jauhkan diri, memisahkan diri. Itu yang Petrus katakan kepada jemaat saat itu, karena mereka tercampur-campur pada waktu itu. Mereka di mana-mana, mereka sebagai perantau. Perantau itu ya mau tidak mau bergantung penuh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa mungkin intervensi dari orang yang ada di sekitarnya. Namanya juga pendatang. Nah, karena pendatang itu ya susah ngapa-ngapain. Kalau mau melakukan sesuatu harus izin, harus permisi, harus pamit kepada penduduk asli. Iya kan? Jadi harus pamit. Jadi itu Petrus menyampaikan, hai para pendatang, kamu ini pendatang, orang Kristen, orang percaya, jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Artinya batasi diri. Kita boleh hidup di dalam masyarakat yang tidak seiman dengan kita, yang tidak sefrekuensi dengan kita, tetapi yuk mari kita tetap jaga iman kita. Itu yang mau disampaikan oleh Petrus kepada jemaat yang tersebar di berbagai daerah tersebut sebagai pendatang. Kita mungkin minoritas, kita mungkin sedikit, kita mungkin tidak sehebat penduduk asli, kita mungkin tidak ada privilege sebagai orang asli di situ, tetapi marilah kita tetap jaga iman, percaya kita. Jauhkan diri dari dosa, jauhkan diri dari pengaruh orang-orang lingkungan yang mungkin belum mengenal Tuhan. Saya pikir itu masih relevan dengan kita saat ini sebagai pendatang. Mungkin di daerah Condet 17 ini kita banyak, tetapi secara keseluruhan di Condet aja kita sedikit, tidak banyak. Bisa nggak kita hidup suka-sukanya kita? Jangan.
Tetapi kita bisa nggak kita hidup cara hidup mereka dengan seenaknya saja? Tidak bisa juga, kita harus tetap menjaga diri. Jadi poin pertama dalam merdeka melayani, yang pertama jaga diri. Jaga diri. Jaga diri kita. Kita memang hidup di tengah orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, tetapi kita jaga diri, setidaknya kita tidak jadi seperti mereka, tidak terikut. Bukan berarti kita tidak bertoleransi, itu perlu, itu penting, tetapi kita tetap jaga diri sejauh mana batas koridor kita sebagai orang percaya. Kita bisa bergaul, bisa, tetapi yuk kita tetap jaga iman percaya kita. Anak-anak muda, bahkan orang tua seluruhnya, itu terkadang istilahnya, kan ada istilah apa, puasa di kandang kambing kita mengembek, katanya di kandang kambing kita mengembek, artinya ya ikut-ikut aja lah selama kita tetap tidak menjadi kambing. Bersosialisasi perlu, tetapi harus tetap jaga diri, tahu batas-batasnya. Itu poin yang pertama jika kita mau merdeka dalam pelayanan. Poin yang kedua itu ayat 12, masih berkesinambungan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Ini penjelasan dari poin yang pertama tadi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu tetap tunjukkan. Ini salah satu penjelasan dari ayat yang pertama tadi. Yang pertama kita jaga diri, yang kedua ternyata ada manfaat dari jaga diri itu apa? Supaya kita tidak jadi batu sandungan, tidak jadi bahan cemooh, tidak menjadi dasar orang untuk mendiskreditkan keyakinan kita. Artinya dari jaga diri tadi, jika kita tetap melaksanakan ini, kan miliknya cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa itu. Jadi bangsa di mana orang percaya, orang Kristen terbagi-bagi itu, lihat apa sih yang baik itu, apa sih norma-norma, apa sih tata kemasyarakatan yang ada di situ, ikuti itu. Jangan jadi batu sandungan. Jangan mentang-mentang kalian orang percaya sudah dipastikan masuk surga karena percaya Tuhan Yesus, kemudian seenaknya kita umbar sana umbar sini bahwa kita sudah percaya, toh kita melakukan apapun itu bebas, toh kita mati masuk surga. Terus jadi bahan kita olok-olokan, kita olok-olok orang lain yang kepercayaannya belum matang, yang mungkin belum percaya Kristus. Lihat loh Yesus kita loh, kita mati masuk surga sekarang. Tanpa penjelasan email kan itu bisa membuat menjadi bahan cemoohan bagi orang lain. Ah, nggak jelas kamu masuk begitu aja, kamu mati masuk surga. Iya, kok bisa kamu mati masuk surga? Firman Tuhan bilang, lo kalau nggak percaya lo mati sekarang lo masuk neraka. Itu kan mungkin benar secara esensinya, tetapi secara teknisnya kurang tepat. Orang jadinya yang mungkin akan senang ingin belajar karena dibilang begitu, so tahu lo, so suci kamu, malas berteman denganmu kan. Jadinya orang jadi menutup diri. Maka itu yang dikatakan oleh Petrus, hiduplah dengan cara yang baik di tengah bangsa-bangsa tersebut. Apa yang menjadi kebaikan standar mereka? Kita hidup dan tunjukkan kita lebih baik dari mereka. Standar kemasyarakatan itu secara universal semuanya mengarah ke nilai-nilai kebaikan. Tiap lingkungan masyarakat, budaya, agama apapun ada standar nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Minimal kita harus hidup berdasarkan standar tersebut, universal, kebaikan universal. Misalnya jangan membunuh, jangan mencuri. Itu aturan universal di lingkungan masyarakat manapun, budaya manapun, agama manapun, itu kan dilarang. Tetapi jangan karena kita mentang-mentang sudah diselamatkan, nggak apa-apa loh kita mencuri asalkan untuk kemuliaan Tuhan. Mana ada mencuri untuk kemuliaan Tuhan kan? Artinya kita jadi standar. Kalau orang Kristen, orang percaya masih mencuri, di Alkitab juga dilarang, di lingkungan masyarakat juga dilarang. Kita jadi batu sandungan orang yang nggak mau lah saya jadi Kristen kalau saya jadi pencuri seperti kamu. Apalagi nilai budaya-budaya yang ada. Tidak ada budaya malas di setiap kebudayaan, nggak ada itu. Budaya malas misalnya, tidak mau bersosialisasi, itu tidak ada. Di latar belakang budaya kemasyarakatan manapun itu
Bahkan di orang-orang yang tidak beragama pun, yang percaya pohon, percaya batu, di budaya mereka malas itu tidak akan dihargai. Malas itu jadi aib. Contohnya kan. Nah, orang-orang Kristen pada waktu, yuk jangan malas. Karena di kekristenan juga itu dituntut supaya kita harus tetap bekerja. Paulus sampai istilahnya berkuih-kuih bilang kita harus tetap bekerja karena Tuhan Allah kita saja bekerja. Gitu kan? Jangan tunjukkan misalnya salah satunya malas. Nah, itu yang menjadi pegangan kita kalau kita masih malas. Misalnya kan kita orang percaya, terus kita malas, orang nggak mau ya. Saya nggak mau jadi Kristen kalau saya nanti jadi pemalas kayak dia. Gitu ya kan? Kita jadi batu sandungan. Mungkin ada orang yang mau mengenal Kristus hanya karena diri kita dia jadi membatasi diri. Akhirnya rekan-rekan penginjil kita, evangelis yang lain jadi susah masuk ke orang ini. Karena apa? Dia sudah punya lihat pulang. Aku dulu Kristen, hidupnya amburadul, nggak bisa diatur. Ini kamu datang-datang mengajak saya untuk ikut denganmu menjadi Kristen, jadi seperti dia. Itulah, hiduplah dengan standar-standar kebaikan yang ada. Poin selanjutnya, ini hal yang menarik, yang menjadi catatan, yang salah satu kelebihan bagi orang-orang percaya orang Kristen saat ini. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Artinya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Petrus nasihati orang-orang tersebut jangan bikin masalah. Hormati, hargai pemerintah yang ada di tempatnya. Ini kata Petrus pada orang percaya. Pemerintah kan ini meneguhkan perkataan Paulus sebelumnya bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Hormati, hargai pemerintah. Kalau pemerintah nggak benar, tetap hargai. Karena Paulus bilang firman Tuhan berkata itu dari Allah. Dengan tentu saja dengan cara dan standar kita. Seperti itu dengan standar kekristenan, standar Alkitabiah. Artinya hormati apa yang diputuskan pemerintah. Pergi ke suatu tempat yang melapor, itu kan standar nilai kemasyarakatan. Kita pergi ke satu tempat yang baru, ada tulis biasanya kan itu, tamu harap lapor 1 kali 24 jam. Kita lapor, kesini kan kita lapor. Kan kemahasiswaan juga, ketika ada mahasiswa baru biasanya dari kemahasiswaan itu nanti lapor ke RT, ke RW, ini loh ada data-data mahasiswanya yang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu kan kita bisa melapor juga ke RT, ke RW kalau ada apa-apa. Itu artinya hargai, hormati pemerintah yang ada di tempat tersebut. Bukan hanya pemerintah secara teritorial, secara fungsionalnya juga. Ada pejabat, ada polisi, petugas, Pol PP yang kita hormati, hargai mereka. Dengan cara begitu orang-orang lain bisa melihat inilah orang Kristen ternyata beda. Orang Kristen nggak suka coret-coret dinding, tembok, pagar di depan jalan raya kan bercat tembok kuning kita sudah ada tanda lagi nggak aduh. Minimal jangan orang Kristen lah yang lakukan itu, supaya orang lihat ternyata orang Kristen bisa membawa dampak baik. Jangan kita yang tiba-tiba nyebrang jalan sembarangan, nggak lihat kiri kanan, terus kita marah-marahin orang yang remnya telat, padahal kita yang salah. Hormati, hargai rambu-rambu yang diberikan pemerintah, peraturan-peraturan yang telah diberikan. Makanya baik gereja maupun sekolah semuanya harus melapor. Kan gereja ada melapor itu ke mana? Ke Kementerian Agama, sama juga sekolah, ke Kementerian Pendidikan. Ada laporannya. Itu bentuk kekristenan orang Kristen itu menghargai, menghormati pemerintah yang ada. Selanjutnya, ini menjadi alasan bagi kita. Ketika kita berbuat baik, nilai-nilai kebaikan di masyarakat kita turuti, kita taati.
Dengan cara ini kita membungkam orang-orang yang mau memfitnah kita, yang mau mencelakai kita. Banyak, kita ini kan mungkin sedikit, dan banyak orang yang tidak senang. Banyak orang cari-cari kesalahan dari kekristenan untuk dijadikan alasan, dan nanti kita akan menghukum mereka atau membuat tindakan untuk menyiksa mereka. Banyak yang cari-cari celah. Dengan kita hidup dengan standar-standar kebaikan yang ada, bahkan melebihi dari standar kebaikan masyarakat, orang nggak bisa temukan celah. Tapi ketika kita melampau atau tidak menghiraukan standar-standar tersebut, itu seperti pelayanan misalnya kan, di tempat pelayanan ternyata hidup sesukanya, jadi kan alasan itu bagi kita. Ini orang yang pelayanan di sini kok tidak baik, dikembalikan saja. Itu jadi standar bagi kita. Sambil kita tetap berjaga-jaga. Dan deklarasinya di ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini yang saya bilang kontradiksi. Kita disuruh merdeka untuk hidup sebagai hamba. Sebagai hamba harusnya dia tunduk. Nah, inilah uniknya orang Kristen. Kita dimerdekakan oleh Tuhan untuk melayani Dia secara merdeka. Secara merdeka melayani Tuhan. Artinya kita diberikan kebebasan untuk melayani Tuhan. Dengan cara apa? Silakan, apa kau mau? Standarnya sudah Tuhan berikan. Alkitab. Hanya saya pernah berkata kepada mahasiswa yang mana semester 1, orang Kristen itu paling enak. Sebenarnya orang Kristen silahkan berbuat apapun. Karena Tuhan sudah kasih tahu, apapun yang kita berbuat harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita bebas sebenarnya. Mau bikin apa? Mau marahin orang, mau membenci orang, mau menipu orang, silahkan. Tapi kau harus tanggung jawab, ada konsekuensinya. Ketika kita sadar konsekuensinya, ya jangan. Jadilah teladan. Kita tidak mau belajar boleh. Mau kerjain tugas boleh, nggak apa-apa. Nggak kerjain tugas nggak apa-apa. Cuma kan kalau kita tidak lulus ya tanggung jawab kita. Kristen mah bebas. Kan sudah ada standarnya. Yuk, kalau mau selamat ya ikut Tuhan. Kalau mau hidupmu baik-baik saja ya ikut Tuhan. Sudah ikut Tuhan aja. Kadang nggak baik-baik saja. Apalagi kalau tidak ikut Tuhan. Amin. Amin. Sudah ikut Tuhan. Sudah ikut firman Tuhan. Terkadang hidupnya nggak baik-baik saja, apalagi kita tidak ikut Tuhan. Biarlah ini menjadi pembelajaran kita, perenungan kita bahwa kemerdekaan yang sejati itu adalah kita bisa melayani Tuhan dengan bebas, dengan cara apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kita. Silakan melayani sebagai apa? Kita bebas. Nggak ada ditunjuk, pokoknya kamu hanya melayani sebagai ini saja, enggak. Kita punya kebebasan untuk melayani dengan cara apapun sesuai dengan yang Tuhan arahkan. Kalau kita anggap itu baik, itu baik. Dengan suara Tuhan, cari tahu petunjuk Tuhan. Tuhan bisa memberikan kita petunjuk lewat diri kita, lewat hati nurani kita. Tuhan bisa kasih petunjuk lewat orang lain, lewat teman kita, bahkan lewat hewan juga kadang Tuhan kasih petunjuk. Misalnya Petrus, Tuhan sampai pakai ayam. Artinya Tuhan bisa gunakan apapun untuk menolong, mengarahkan anak yang dikasih. Bisa teman, bisa guru, bisa dosen, bisa anak kecil. Membantu kita dipakai Tuhan untuk menolong kita hidup sesuai dengan jalan. Sangat bebas, sangat merdeka cara kerjanya Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya, orang-orang yang dipilih, dipanggil untuk melayani Dia. Mari sejajarkan jiwa, hati melayani kita dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sinkron sejajar, searah dengan maunya Tuhan, sudah kita ngapa-ngapain saja ada rasa tenang. Karena Tuhan yang membantu. Amin firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Tuhan buat hari ini Engkau mengajarkan kami kemerdekaan yang sesungguhnya. Bahwa kemerdekaan kami setelah Engkau memerdekakan kami dari ikatan dosa, Engkau juga memberikan kami kebebasan, kemerdekaan untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan cara yang telah Engkau tanamkan dalam kehidupan kami pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami semakin hari, semakin searah, semakin sinkron dengan panggilan ya Tuhan, sehingga kami boleh melayani benar-benar hormat dan kemuliaan. Mungkin masih ada beberapa di antara kami ya Tuhan yang belum mengerti dengan sungguh-sungguh nilai panggilan dalam hati kami. Kiranya kuasa-Mu ya Roh Kudus menerangi, memberikan pencerahan agar panggilan-Mu kepada diri kami masing-masing semakin hari semakin nyata, semakin hari semakin jelas, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya firman Tuhan pada saat ini kita semua. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terlebih dalam kita melayani Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengundang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja sepanjang abad dan zaman, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah,